Shalom, semangat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini saya mengajak kita untuk kembali merenungkan sabda Tuhan yang saya ambil dari Lukas pasal 10 ayat yang pertama. Mari kita baca di sana, Lukas pasal 10 ayat yang pertama. Dan sesudah hal-hal itu, Tuhan menetapkan juga 70 orang lainnya dan mengutus mereka berdua-dua mendahului dia ke setiap kota dan tempat yang akan segera dia datangi. Tuhan Yesus mengutus 35 pasang muridnya, karena dari 70 tadi diutus berdua-dua, saudara, untuk mendahului Tuhan Yesus ke tempat dan kota yang akan didatangi oleh Tuhan Yesus. Jadi mereka ini, para murid ini menjadi pembuka jalan bagi pelayanan Tuhan Yesus Masiah. Dan misi mereka adalah untuk menjadi pekerja atau penuai jiwa-jiwa, saudara. Mari kita baca di ayat yang kedua dari Lukas pasal yang ke-10 tadi, ayat yang kedua. Kemudian dia berkata kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Oleh sebab itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya dia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaiannya. Ayat 3, pergilah, lihatlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jadi Bapak Ibu, misi mereka tidak mudah. Mereka seperti anak domba yang berada di tengah-tengah serigala. Misi pelayanan mereka sangat membahayakan mereka, saudara. Namun Tuhan mengutus mereka, para murid ini, untuk tetap melayani jiwa-jiwa. Pada kesempatan yang lain, saudara, Tuhan Yesus juga pernah mengutus 12 muridnya. Mari kita baca di Markus pasal 6 ayat yang ke-7. Markus pasal 6 ayat yang ke-7. Dan dia memanggil ke-12 murid dan mulai mengutus mereka berdua-dua dan memberi kepada mereka otoritas atas roh-roh najis. Dan apa yang kemudian dilakukan oleh 6 pasang murid-murid Tuhan Yesus, saudara, mari kita baca di ayat yang ke-12 dan ke-13. Dan setelah keluar, mereka berkhotbah agar orang-orang bertobat, dan mereka mengusir banyak roh jahat, dan mereka mengurapi banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkannya. Jadi pengutusan mereka untuk mengusir roh-roh najis betul-betul bisa terrealisasi. 12 murid berkhotbah kepada setiap orang, menyembuhkan sakit penyakit, melepaskan mereka dari roh-roh jahat. Kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ketika mengutus para murid untuk melayani jiwa-jiwa, untuk mereka ini pergi ke berbagai tempat dan kota, untuk melepaskan roh-roh jahat dari orang-orang yang nantinya menerima mereka, mereka tidak sendirian, tetapi berdua-dua. Kenapa demikian, saudara? Saya sangat yakin, saudara, tujuannya adalah supaya para murid tersebut bisa menjadi saksi yang saling menguatkan satu dengan yang lain, supaya mereka dapat bekerja sama di antara mereka, sehingga tujuan pengutusan mereka, sehingga misi Tuhan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan para murid ini menjadi lebih mudah untuk tercapai. Mari kita baca di Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12 Bapak Ibu, di mana kita nanti akan memahami betapa hebatnya kerjasama dan persatuan dari dua orang itu, saudara. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12. Berdua lebih baik daripada sendiri, karena bagi mereka ada upah yang baik dalam jerih lelah mereka. Sebab jika mereka jatuh, yang seorang akan membangunkan temannya. Tetapi celakalah orang yang jatuh dan tak ada orang lain untuk membangunkan dia. Juga apabila dua orang berbaring bersama, mereka menjadi hangat. Namun jika sendirian, bagaimana dia menjadi hangat? Dan apabila orang dapat mengalahkan orang yang sendirian, dua orang akan dapat bertahan menghadapinya. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Inilah hebatnya persatuan dua orang. Mereka saling menghangatkan dan mereka tidak akan mudah untuk dikalahkan, saudara. Maka saya percaya ketika Tuhan Yesus mengutus para murid untuk melayani berdua-dua, tujuannya adalah untuk itu. Bapak Ibu, di dalam surat Paulus di 2 Korintus pasal 13 ayat yang pertama,
Paulus katakan bahwa oleh mulut 2 atau 3 orang saksi, setiap perkataan akan diteguhkan. Artinya perkataan itu akan dikuatkan. Maka saya yakin bahwa perkataan-perkataan para murid yang berdua-dua tadi juga akan diteguhkan dalam rangka pelayanan pekerjaan Tuhan. Dalam rangka mereka ini melayani jiwa-jiwa. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bekerja sama dan saling menguatkan di antara murid sangatlah penting dan harus dilakukan di dalam pelayanan para murid, juga kita ini di berbagai aspek kehidupan. Kita ini saling membutuhkan satu dengan yang lain, saudara. Kita ini membutuhkan orang-orang lain dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukurlah dan bersemangatlah kalau kita ini dapat dipakai oleh Tuhan. Untuk kita bisa mendukung, untuk kita bisa melayani, meneguhkan dan menguatkan orang lain. Mari kita juga dapat bekerja sama seorang dengan yang lain dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan Tuhan di gereja kita masing-masing. Jadilah tim yang solid, yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan kiranya saudara kita juga bersyukur dan bersemangat kalau kita ini sepertinya sendirian dalam pelayanan maupun dalam tugas-tugas serta pekerjaan kita. Percayalah saudara bahwa ada satu pribadi yang terus menyertai, menopang dan menguatkan saudara. Kita tidak sendirian saudara. Tuhan menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Memang ada saat di mana nabi-nabi serta utusan-utusan Tuhan, mereka ini sendirian di dalam misi pelayanannya. Namun terbukti bahwa mereka dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi kuat serta menyelesaikan misi Tuhan bagi mereka. Demikianlah yang saya sampaikan Bapak Ibu, kiranya menjadi berkat bagi saudara semua. Kiranya menguatkan setiap saudara untuk kita ini bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Untuk kita bisa saling mendukung, menguatkan, meneguhkan satu dengan yang lain. Sehingga misi Tuhan dalam gerejanya boleh tercapai untuk kemuliaan nama Tuhan Yeshua HaMasyiah. Salam semangat selalu. Tuhan Yeshua HaMasyiah memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.